Kemudian kita lanjut, wa amma urudut tijarati fatajibu zakatu fiha bi syara'itil madhkurati fil athman. Kita malam ini agak lebih banyak membahas tentang zakat perniagaan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kan belum ada yang kita fokus perniagaan, sempat dalam diskusi, tapi belum sempat kita fokus dalam zakat perniagaan. Pertama, zakat perniagaan ini kalau kita tengok dalam Al-Quran, banyak ayat yang menjelaskan dalam Islam boleh berdagang itu kita. Betul boleh berdagang? Yang tidak boleh itu adalah menzalimi orang. Dengan cara apa? Mengambil keuntungan tanpa ada imbalan. Tiba-tiba kita dapat untung, orang tidak dapat manfaat dari kita. Itu nggak boleh. Tapi kalau jual beli, orang dapat manfaat, kita dapat manfaat. Sehingga terjadi tabadul, tukar menukar manfaat antara penjual dan pembeli. Tapi kalau riba, enggak. Yang untung cuma satu pihak, yang satu pihak enggak untung. Maka Al-Quran mengatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Diperbandingkan dua hal langsung. Jual beli halal, riba haram. Karena jual beli kita bisa tengok Bapak Ibu, kalau jual beli ada penjual. Tadi karena cerita durian katakan durian dijualnya. Ada pembeli. Dia punya uang. Ketika terjadi transaksi, apa yang terjadi? Penjual dapat uang, pembeli dapat durian. Ini jual beli, Pak. Tapi coba riba. Dalam riba, yang untung cuma satu pihak, Pak, enggak kedua pihak yang untung. Pemberi pinjaman punya uang, penerima pinjaman. Paham bahasa ini Pak ya? Pemberi dan penerima ini nanti juga dia dapat uang dari sini kan? Nanti dibalikkan apa? Uang juga. Dia dapat apa? Enggak ada. Berapa dia terima, segitu juga balik. Betul? Ketika dipakai orang ini, sebenarnya akad yang benar atau karakteristik yang benar tabarru', menolong orang. Betul? Orang kenapa dia datang kepada pemberi pinjaman ini? Butuh. Kalau enggak butuh dia enggak akan ke sini. Ini orang kadang butuh, kadang tidak, Bapak Ibu. Betul? Jual beli itu kan kadang tak selamanya butuh kan? Kadang cuma pengen aja, apalagi anak-anak yang belanja. Makanya kalau ada orang tua atau orang yang besar dewasa belanja enggak pakai aturan, enggak bisa mengukur, itu sebut oleh Al-Quran dengan orang yang sufaha, orang yang tidak berakal, orang yang bodoh bahasa kitanya. Kenapa? Dia tak bisa mikirkan mana manfaat atau tidak oleh dia, untuk dia. Nah, dalam kita riba, uang diterima, uang dibalikkan lagi. Enggak ada tinggal manfaat di sini, kecuali cuma pakai sebentar. Oleh karena itu, uang ini bila dia tidak diaktifkan, tidak difungsikan, dia enggak beranak. Dia enggak sama dengan orang. Orang kalau ketemu lawannya dia bisa beranak. Tapi kalau uang, dia enggak bisa beranak sendiri. Dia beranaknya kalau diputarkan. Ini kan enggak diputarkan. Di sini kan diam dia. Untuk apa? Menyelesaikan hajat orang ini. Makanya ketika kita ambil untung saat orang punya hajat, ini jahat. Sehingga riba itu diharamkan oleh semua agama. Paham ya? Riba itu nggak hanya Islam mengharamkan, Bapak Ibu. Semua agama mengharamkan riba. Nggak ada agama yang berasal dari agama Allah, apakah sebut dengan agama Nasrani, agama Yahudi, agama Islam, apapun sebut nama agama, nggak satu pun yang membolehkan riba. Tapi jual beli perbolehkan. Kenapa? Jelas. Ini dapat durian, yang pembeli dapat, dia dapat durian, yang penjual dapat uang. Keduanya dapat manfaat. Gitu kayak gitu. Jadi nggak satu pihaknya dapat untung, keduanya dapat untung. Kemudian Al-Quran Allah katakan wa ya ayyuhalladzina amanu, surat Al-Baqarah ayat 267. Anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Hai orang-orang beriman, infakkanlah sebagian dari apapun hasil usaha yang baik yang kalian miliki dalam hidup kalian.
Coba tengok kalimat ini gunakan min thayyibati. Dalam bahasa Al-Quran kalimat min itu litab'id namanya, untuk menunjukkan sebagian. Nanti ada padanannya Bapak Ibu. Kalau sebagian diinfakkan, berarti sebagiannya untuk apa? Itu bahasanya nanti. Min thayyibati. Kemudian kalau kita dalam awal surah Al-Baqarah katakan wa mimma razaqnahum yunfikun. Kemudian dalam ayat Al-Quran yang lain dikatakan kulu min thayyibati. Jangan tengok. Ini anfiku min thayyibati. Oke, di sini kulu min thayyibati. Sama ujungnya? Sama tidak? Yang baik-baik yang datang dari Allah sebagiannya infakkan. Yang baik-baik yang datang dari Allah sebagiannya makanlah, manfaatkanlah, gunakanlah. Sehingga orang beriman itu di antara tanda dia minma. Minma ini kalau kita bagi tulisannya begini nih. Min ma. Kemudian ketika diidghamkan jadi mimma. Saya tengok min thayyibati minma. Ini bisa kalau seandainya kita wujudkan dalam bentuk ini min thayyibati razaqnahum. Apa maknanya? Semua karunia Allah, apapun yang diberikan Allah untuk kita, sebagiannya makanlah oleh kalian. Nih, Al-Quran menggunakan kalimat makanlah, gunakanlah, manfaatkanlah. Tapi sebagiannya jangan lupa keluarkan untuk di jalan Allah, belanjakan di jalan Allah. Itu Bapak Ibu, aturan Allah itu begitu. Maka semua agama pasti ada bayar-bayarnya. Betul? Semua agama pasti ada kewajiban membayar sesuai perintah. Ada yang 10%, kalau kita rata-rata 2,5%. Filosofi harta yang Allah kasih itu begitu Pak. Sebagian kita makan, sebagian keluarkan. Maka kalau ada orang tak mengeluarkan sebagian, dia sedang menyimpan yang bukan hak dia. Kalau bahasa mudah kita sih Pak, analogi mudah, orang kalau makan terus nggak pernah buang air, kira-kira sehat nggak? Ya, jangan terjadi nanti kembung, busuk, sudah itu operasi. Sekali operasi sekarang katakan operasi berapa Pak Mal? Anggap operasi perut gitu, operasi mayor lah gitu. Berapa Pak Haji? Cukup 25 Pak. Belum lagi kalau kamarnya VIP pula. Belum lagi biaya keluarga menjenguk kita. Belum lagi obatnya obat paten. Jadi kalau tak kita keluarkan sebagian, yang kita makan ini nggak kita keluarkan sebagian, dia cari sendiri jalan keluarnya nanti. Dia paksa keluar. Gimana keluarnya? Sakit, kecelakaan, dicuri orang, dirampok orang, kendaraan kita hilang, atau ada masalah sehingga dituntut bayar denda banyak. Gitu Bapak Ibu. Kenapa? Allah sudah suruh sebagiannya keluarkan. Maka usahakan Bapak Ibu setiap hari 1.000 aja kita bersedekah. Apakah masuk di celengan di sini? Kan subuh ke masjid kan? 1.000 aja tiap hari. Kan sedekah tiap hari kan, menjaga sehari semalam kita dengan sedekah tadi untuk semua bala yang mengancam kita hari itu. Dalam hadis Nabi itu, as-sadaqatu tadfa'u sab'ina baban minal bala. Sedekah kita menutup potensi 70 bencana, 70 mara bahaya, 70 bala yang mengancam kita sehari. Jadi bala itu bentuknya di jalan tergores mobil kita, atau begitu kita nyebrang, datangnya mobil menghantam kita. Berbagai hal. Atau kita jatuh di kamar mandi, wudu, nggak fokus jalan, kira jalan apa nggak licin, terinjak licin, jatuh. 70. Makanya
Seandainya setiap hari kita sedekah 1.000 saja, atau yang 1.000 tadi kita kumpul sebulan 25.000, sebulan 30, sebulan 20.000, bayarkan. Untuk apa sedekahnya? Gampang. Sekitar kita ini masjid kita jadikan tempat mengumpulkan sedekah. Lalu pengurus masjid nanti belikan beras. Tengok orang duafa sekitar kita. Berapa duafa sekitar masjid ini? Setiap pekan dapat beras 5 kilo kan lumayan, Pak. 5 kilo cukup. Satu keluarga kalau dia berlima atau berempat mungkin cukup, Pak ya. Kalau berempat 5 kilo dalam sepekan cukup lah ya. Insya Allah cukup itu. Sekitar kita nggak usah jauh-jauh. Kita ini kadang-kadang beramal soleh itu yang dekat kita nggak kelihatan, Pak. Sengaja diantar pinggir Pekanbaru gitu, diantar pedalaman Riau gitu, ditengok yang di daerah Indonesia Timur gitu. Ngapain jauh-jauh? Betul, yang dekat aja selesaikan. Yang di sana boleh selesaikan orang situ juga. Kita kadang-kadang kurang cerdas dalam beramal itu, Pak. Terlalu jauh pandangan ke sana gitu. Yang dekat nggak nampak. Takut-takutnya yang dekat ini yang menjadi sebab masalah kita. Yang jauh nggak jadi sebab masalah. Paham Pak Ibu ya? Bayangkan kalau di masjid ini kita kumpul, berapalah jemaah rata-rata kalau hadir ini, Pak, sholat ini rata-rata ya setiap sholat? Anggap 50 orang. Satu hari sedekah anggap 1.000 rupiah. Terkumpul 50.000 kan? 50.000. Coba yang 50.000 ini kalau beli beras yang 10 kilo itu berapa sekarang? 130 ya? Ya, 130 katakan. Ini dalam sebulan minimal kita terkumpul beras itu bisa 15 karung nih, Pak. Ya kan? 15 karung dalam sebulan. Berapa orang yang susah sekitar ini? Atau kita anggap 15 karung ini kita bagi aja 1 kakak 10 kilo itu 1 karung. Dan 15 kakak terbantu sekitar masjid Nurul Fajar nih. Ini bisa juga dipikirkan Pak. Sedekah 1.000 sehari, tapi yang terbantu 15 kakak di sekitar masjid Nurul Fajar. Cuma 1.000 kok nggak banyak. Kalau sebulan kan 30 hari, potong liburnya ada 4 atau 5 hari kan. Cukup 25.000 gitu. Atau bulatkan 30 kan juga boleh. Nah, kalau Ustaz tanggung 30, Ustaz, saya ambil 2 porsi aja 60 lah gitu. Atau 50. Lumayan tuh berapa kakak yang tersupport sekitar ini Nurul Fajarnya. Kita Pak Imam kalau zakat itu berapa orang penerima sini, Pak? Sekitar kita ini. Penerima zakat fitrah. Berapa kira-kira, Imam? 500-an. Itu satu RW itu satu apa, Pak? 3 RT. Yang paling dekat sekali dengan kita, katakan satu RT yang dekat sini, Pak. Ada 50. Anggap yang RT paling dekat dengan masjid 50 kakak. Ini kalau sedekah yang 1.000 atau 2.000 sehari ini hidup, ini setiap bulan insya Allah dapat nih. 1 karung aja setiap bulan, 1 kakak, insya Allah dapat itu. 50 kali 130 berarti 6,5 juta cuma kan? Betul Pak ya? 6,5 juta kan? Kan 50 ini kan setengah ton kan? 6,5 juta kan? Oh, 6,5 juta dapat lah. Masa nggak dapat? Apalagi ada Pak Mol, dapat Ijza di sini. Pak Haji Gani juga. Beliau juga sendiri dapat lah 150 karung itu. Selesai. Ya Pak Haji? Insya Allah. Jadi andaikan sebagiannya kita keluarkan, banyak masalah sosial kita yang du'afa, yang susah itu selesai insya Allah. Jadi filosofi Al-Quran itu kata Al-Quran sebagian kita makan, sebagiannya keluarkan. Kalau tidak, dia membusuk, Pak. Dia maksa jalan keluar nanti. Analogi mudahnya lah, kita dikasih makan terus, kita masukkan terus, tapi nggak pernah keluar, Pak. Yang terjadi, busuk di dalam. Setelah busuk, dia paksa keluar. Kira-kira begitu. Analisa bodohnya saja. Nggak usah kita pakai dalil yang repot, yang bodoh saja begitu. Nah, maka Bapak Ibu, ingat-ingat, jangan sampai tidak ada hak yang kita keluarkan. Sementara yang dikasih itu banyak. Nah, itu. Lanjut. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis Nabi dikatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muruna an nukhrija shadaqata minal ladzi na'udduhu lil bai'. Kata Nabi, kata sahabat,
Ceritakan oleh sahabat Nabi bahwa Nabi menyuruh kami mengeluarkan zakat dari harta yang kami perdagangkan. Harta yang kami persiapkan untuk perdagangan itu mesti dizakatkan. Oleh karena itu, zakat perdagangan ini ketentuannya dia wajib dizakatkan. Di antaranya pertama, niat Bapak Ibu. Niat apa maksudnya? Niat barang itu memang untuk diperdagangkan. Kan kita boleh jadi jual beli kan, tapi nggak niat perdagangan Pak. Sekedar pakai saja, sekedar kita miliki saja. Tapi bila diniatkan untuk perdagangan, ini wajib untuk dizakatkan ketika sudah sampai haulnya. Yang kedua, terjadi akad dengan barang tadi. Akadnya akad jual beli. Ini syarat dasarnya. Jadi kalau kita perdagangan, mesti saat kita beli barang niatnya untuk dijual belikan. Karena kan kita jual beli itu kan nggak selamanya untuk jual beli kan. Kita beli barang itu kadang untuk koleksi, untuk kita hadiahkan dan segala macam. Jika niatnya untuk diperdagangkan, sejak saat itu dia mulai dihitung haul dia sampai 1 tahun akan datang. Maka ketika kita sudah meniatkan ini, kita catat nih Pak, katakan tanggal 1 Rajab sekarang. Berarti 1 Rajab akan datang, sudah wajib kita keluarkan zakatnya. Dengan ketentuan, saat itu kita mendata semua harta-harta yang jadi perdagangan kita. Apa saja yang kita investasikan dalam usaha kita Pak. Barang yang terjual, itu kita hitung nanti. Kan barang terjual jadi uang nanti. Baik uang itu uang dalam laci, uang dalam saku, atau uang dalam rekening, atau uang dalam bentuk titipan-titipan lainnya. Kan boleh jadi kita nyimpan uang ini nggak di tangan kita, tapi di tempat-tempat lain misalnya. Boleh jadi di bank dan segala macam. Sudah itu barangnya belum terjual, kita hitung. Jadi barang terjual kita hitung Pak. Barang belum terjual. Gimana cara ngitung barang belum terjual ini? Ini patok dengan harga pasar. Contoh, saya jualan kopiah ini. Kopiah ini kalau laku di pasaran, anggap saya jual grosiran, satu buahnya 30.000. Kalau kita beli pasaran berapa Pak? Peci ini. Anggap 50 ya. Anggap saya jualnya 30 karena saya grosiran. Masih ada di saya 100 kodi. Berarti satu kodi 20 kali 20 400.000 kan? 30 tadi 600.000 satu kodi kali 100. Berarti 600.000 kali 100. 600.000 kali 100. Itu 60 juta berarti adalah nilai dari aset perdagangan saya. Ini uangnya udah jelas nih. Kalau uang barang terjual nih, kan jelas berapa uangnya nih. Baik di laci kita, baik di rekening kita. Tambah nilai ini. Sudah itu, yang kita hitung selanjutnya adalah piutang kita. Ada piutang tidak? Kan boleh jadi orang bayar hutang ke kita. Dagang-dagang itu kan biasa ada hutang. Baik kita yang berhutang atau orang berhutang. Piutang, dibayar orang. Oh, ini saatnya zakat, orang bayar hutang. Kita hitung. Sudah itu yang kita hitung lagi uang kas dan laba ditahan. Kan ada laba ditahan kita kadang, atau uang kas. Kemudian rekening giro atau deposito sesuai dengan saldo dan keuntungan yang halal. Artinya ketika kita masukkan deposito, dia sebagai modal, kemudian ada dividennya, kita hitung sekaligus. Itu objek-objek zakat perniagaan, hitung itu semua. Sehingga zakat perniagaan ini Bapak Ibu, yang dihitung barang belum laku dan barang terjual. Tidak hanya barang yang terjual saja. Artinya yang dihitung tidak hanya untungnya saja, tapi barang terjual dan belum terjual. Sehingga kalau kita sudah memulai untuk berdagang, saat kita niatkan ini sampai 1 tahun akan datang, kita hitung terjual belum terjual. Ini yang pokoknya. Berapa total nilainya? Anggap ini 60 juta tadi yang belum terjual. Yang sudah terjual 100 misalnya. Maka berarti 160 dari dua ini saja. Sehingga 1 tahun akan datang, sudah azan tadi. Sudah datang haulnya, wajib kita keluarkan 2,5% dari 160 juta.
Kita azan dulu, setelah azan kita lanjutkan penjelasan tentang zakat perniagaan ini. Nanti kita tanya jawab. Silakan sampai azan. Bayangkan kalau di masjid ini kita kumpul, berapalah jemaah rata-rata kalau hadir ini Pak, sholat ini rata-rata ya setiap sholat. Anggap 50 orang. Satu hari sedekah anggap 1.000 rupiah. Terkumpul 50.000 kan? 50.000. Coba yang kan 50.000 ini kalau beli beras yang 10 kilo itu berapa sekarang? 130 ya? Ya 130 katakan. Ini dalam sebulan minimal kita terkumpul beras itu bisa 15 karung nih Pak. Ya kan? 15 karung dalam sebulan. Berapa orang yang susah sekitar ini? Atau kita anggap 15 karung ini kita bagi aja 1 kakak 10 kilo itu 1 karung. Dan 15 kakak terbantu sekitar masjid Nurul Fajar nih. Ini bisa juga dipikirkan Pak. Sedekah 1.000 sehari, tapi yang terbantu 15 kakak di sekitar masjid Nurul Fajar. Cuma 1.000 kok nggak banyak. Kalau sebulan kan 30 hari, potong liburnya ada 4 atau 5 hari kan, cukup 25.000 gitu. Atau bulatkan 30 kan juga boleh. Nah, kalau Ustaz tanggung 30 Ustaz, saya ambil 2 porsi aja 60 lah gitu. Atau 50. Lumayan tuh berapa kakak yang tersupport sekitar ini Nurul Fajar ya. Kita Pak Imam kalau zakat itu berapa orang penerima sini Pak? Sekitar kita ini penerima zakat fitrah. Berapa kira-kira Imam? 500-an. Itu satu RW itu satu apa Pak? 3 RT. Yang paling dekat sekali dengan kita, katakan satu RT yang dekat sini Pak. Ada 50. Anggap yang RT paling dekat dengan masjid 50 kakak. Ini kalau sedekah yang 1.000 atau 2.000 sehari ini hidup, ini setiap bulan insya Allah dapat nih. 1 karung aja setiap bulan, 1 kakak, insya Allah dapat itu. 50 kali 130 berarti 6,5 juta cuma kan? Betul Pak ya? 6,5 juta kan? Kan 50 ini kan setengah ton kan? 6,5 juta kan? Oh 6,5 juta dapat lah. Masa nggak dapat? Apalagi ada Pak Amol, dapat Irza di sini. Pak Haji Gani juga. Beliau sendiri dapatlah 150 karung itu. Selesai. Ya Pak Haji? Insya Allah. Jadi andaikan sebagiannya kita keluarkan, banyak masalah sosial kita yang du'afa, yang susah itu selesai insya Allah. Jadi filosofi Al-Quran itu kata Al-Quran sebagian kita makan, sebagiannya keluarkan. Kalau tidak, dia membusuk Pak. Dia maksa jalan keluar nanti. Analogi mudahnya lah, kita dikasih makan terus, kita masukkan terus, tapi nggak pernah keluar Pak. Yang terjadi, busuk di dalam. Setelah busuk, dia paksa keluar. Kira-kira begitu. Analisa bodohnya saja. Nggak usah kita pakai dalil yang repot, yang bodoh saja begitu. Nah, maka Bapak Ibu, ingat-ingat, jangan sampai tidak ada hak yang kita keluarkan. Sementara yang dikasih itu banyak. Nah, lanjut. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis Nabi dikatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muruna an nukhrija shadaqata minal ladzi na'udduhu lil bai'. Kata Nabi, kata sahabat, ceritakan oleh sahabat Nabi bahwa Nabi menyuruh kami mengeluarkan zakat dari harta yang kami perdagangkan. Harta yang kami persiapkan untuk perdagangan itu mesti dizakatkan. Oleh karena itu, zakat perdagangan ini ketentuannya dia wajib dizakatkan. Di antaranya pertama, niat Bapak Ibu. Niat apa maksudnya? Niat barang itu memang untuk diperdagangkan. Kan kita boleh jadi jual beli kan, tapi nggak niat perdagangan Pak. Sekedar pakai saja. Sekedar kita miliki saja. Tapi bila diniatkan untuk perdagangan, ini wajib untuk dizakatkan ketika sudah sampai haulnya. Yang kedua, terjadi akad dengan barang tadi. Akadnya akad jual beli. Ini syarat dasarnya. Jadi kalau kita perdagangan, mesti saat kita beli barang, niatnya untuk dijual belikan. Karena kan kita jual beli itu kan nggak selamanya untuk jual beli kan. Kita beli barang itu kadang untuk koleksi, untuk kita hadiahkan dan segala macam. Jika niatnya untuk diperdagangkan,
sejak saat itu dia mulai dihitung haul dia sampai 1 tahun akan datang. Maka ketika kita sudah meniatkan ini, kita catat nih Pak, katakan tanggal 1 Rajab sekarang, berarti 1 Rajab akan datang, sudah wajib kita keluarkan zakatnya. Dengan ketentuan saat itu kita mendata semua harta-harta yang jadi perdagangan kita. Apa saja yang kita investasikan dalam usaha kita Pak, barang yang terjual itu kita hitung nanti. Kan barang terjual jadi uang nanti. Baik uang itu uang dalam laci, uang dalam saku, atau uang dalam rekening, atau uang dalam bentuk titipan-titipan lainnya. Kan boleh jadi kita nyimpan uang ini nggak di tangan kita, tapi di tempat-tempat lain misalnya. Boleh jadi di bank dan segala macam. Sudah itu barang yang belum terjual kita hitung. Jadi barang terjual kita hitung Pak. Barang belum terjual, gimana cara ngitung barang belum terjual ini? Ini patok dengan harga pasar. Contoh, saya jualan kopiah ini. Kopiah ini kalau laku di pasaran, anggap saya jual grosiran, satu buahnya 30.000. Kalau kita beli pasaran berapa Pak? Peci ini. Anggap 50 ya. Anggap saya jualnya 30 karena saya grosiran. Masih ada di saya 100 kodi. Berarti satu kodi 20 kali 20 400.000 kan? 30 tadi 600.000 satu kodi kali 100. Berarti 600.000 kali 100. 600.000 kali 100. Itu 60 juta berarti adalah nilai dari aset perdagangan saya. Ini uangnya udah jelas nih, kalau uang barang terjual nih, kan jelas berapa uangnya nih. Baik di laci kita, baik di rekening kita. Tambah nilai ini. Sudah itu, yang kita hitung selanjutnya adalah piutang kita. Ada piutang tidak? Kan boleh jadi orang bayar hutang ke kita. Dagang-dagang itu kan biasa ada hutang. Baik kita yang berhutang atau orang berhutang. Piutang dibayar orang. Oh, ini saatnya zakat, orang bayar hutang. Kita hitung. Sudah itu yang kita hitung lagi uang kas dan laba ditahan. Kan ada laba ditahan kita kadang, atau uang kas. Kemudian rekening giro atau deposito sesuai dengan saldo dan keuntungan yang halal. Artinya ketika kita masukkan deposito, dia sebagai modal, kemudian ada dividennya, kita hitung sekaligus. Itu objek-objek zakat perniagaan, hitung itu semua. Sehingga zakat perniagaan ini Bapak Ibu, yang dihitung barang belum laku dan barang terjual. Tidak hanya barang yang terjual saja. Artinya yang dihitung tidak hanya untungnya saja, tapi barang terjual dan belum terjual. Sehingga kalau kita sudah memulai untuk berdagang, saat kita niatkan ini, sampai 1 tahun akan datang, kita hitung terjual, belum terjual. Ini yang pokoknya. Berapa total nilainya? Anggap ini 60 juta tadi yang belum terjual. Yang sudah terjual 100 misalnya. Maka berarti 160 dari dua ini saja. Sehingga 1 tahun akan datang, sudah azan tadi. Sudah datang haulnya, wajib kita keluarkan 2,5% dari 160 juta. Kita azan dulu, setelah azan kita lanjutkan penjelasan tentang zakat perniagaan ini. Nanti kita tanya jawab. Silakan sampai azan. Seperti ruko kita, kemudian mobil untuk usaha, atau berbagai kebutuhan yang menjadi support untuk usaha kita Pak. Mesin, ya kita kan di perusahaan punya mesin-mesin tuh Pak. Apakah mesin ketam kalau kayu kan Pak ya, atau gergaji, atau kalau ibu-ibu buat kue, punya oven, punya kulkas, dan berbagai alat itu enggak terhitung wajib zakat yang seperti itu. Yang kedua, merek dagang atau hak cipta, itu enggak dihitung, kecuali kalau dia difranchise-kan. Dengan difranchise-kan dia menghasilkan, atau dengan disekolahkan dia. Pokoknya dia bisa menghasilkan merek dagang itu saja. Kan ada yang menjual franchise ya Pak ya, menjual merek sehingga orang dengan merek itu bisa memulai usaha.
Yang ketiga nggak masuk zakat lagi adalah cover bank garansi, Pak. Karena sifatnya nggak bisa kita gunakan, hanya ditahan oleh bank. Kan kadang-kadang kita usaha butuh garansi di bank kan, Pak. Itu nggak bisa kita pakai itu. Ketika balik ke tangan kita baru bisa kita gunakan. Kemudian dana asuransi. Ya kalau ada asuransi, kan di negara kita wajib asuransi ketenaga kerjaan. Betul Pak Mulya? Perusahaan-perusahaan wajib asuransi ketenaga kerjaan. Itu wajib kita hitung, tidak kita hitung sebagai zakat, tapi wajib ditanggung oleh perusahaan untuk karyawan dia. Kemudian dana atau modal digunakan sebelum operasi, seperti izin usaha, studi kelayakan, dan berbagai hal yang sifatnya adalah sebelum operasi. Mungkin berbagai izin AMDAL dan segala macam, itu nggak dihitung zakat semua itu. Lalu menghitungnya gimana? Menghitungnya dengan cara menghitung. Kemudian sebelum itu kita keluarkan dulu kewajiban-kewajiban kita, Pak, yang mesti kita tanggung. Satu, biaya operasional dan perawatan. Kan kita gaji pegawai itu. Kita kalau punya kendaraan beli bensin, ada maintenance, semua itu sudah kita keluarkan dulu, Pak. Sudah itu kita keluarkan lagi. Kalau ada cicilan kredit yang jatuh tempo mesti dibayar, keluarkan dulu itu. Sudah itu kalau ada hutang jatuh tempo, induk semang dah minta, keluarkan dulu. Sudah itu biaya pajak, kan di kita banyak pajak kan? Ada PPN, ada PPH, ada reklame, banyak pajak-pajak itu, keluarkan dulu semua pajak itu. Sudah itu biaya asuransi, sesuai kebutuhan juga, kayak negara kita, BPJS lah katakan. Sudah itu dana tertahan yang nanti untuk kita apakah pesangon bentuknya atau pensiunan atau apapun. Itu semua keluarkan dulu, baru kita bisa menghitung zakatnya. Jadi ada yang tak wajib dizakatkan, properti-properti dalam berusaha, kemudian ada kewajiban yang mesti dikeluarkan. Hitung dulu, berapa sih masuk, berapa sih keluar untuk personal dan segala macam, dan hitung mana yang tak wajib objek zakat, baru kita bisa menentukan berapa kadar zakat perdagangan kita. Paham Bapak Ibu? Baik, kalau ada bertanya silakan. Sekitar 2 menit, silakan Pak. Bahan yang terjual tadi Ustaz, kayak peci, jadi kan ada rusak satu roti di dalamnya Ustaz, yang nggak bisa diuangkan kayak gitu. Itu masuk hitungan enggak? Enggak masuk hitungan Pak, kecuali dia masih dihargai pasar. Kan ada yang walaupun rusak kan bisa dihargai pasar kan. Contoh ada yang apa namanya barang-barang rusak itu dia misalnya untuk makanan ternak gitu. Kalau masih bisa dihargai pasar, itu masih bisa dihitung Pak. Kalau enggak, dia cuma membazir atau tidak akan bisa digunakan, tak akan bernilai ekonomi, dia nggak dihitung Pak. Ada lagi? Ibu-ibu ada Bu pertanyaan Bu? Ada lagi pertanyaan lain Bapak? Cukup dipahami? Cukup Pak ya? Baik, jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dagang itu satu di antara sumber rezeki yang Allah bukakan untuk kita, bahkan menjadi sumber rezeki yang paling besar di antara beberapa sumber rezeki yang bisa dilakoni oleh manusia. Namun perlu kita ingat, ketika dia bergulir cepat, menghasilkan untung, kita punya berbagai aset dan berbagai pertumbuhan apa saja dalam perdagangan itu, jangan lupa kata Allah, sebagian makanlah oleh kalian, sebagian infakkan. Infak ini ada wajib, ada sunnah. Infak wajib namanya nafkah untuk keluarga, infak wajib untuk orang lain namanya zakat. Infak yang sunnah jangka pendek namanya sedekah, jangka panjang namanya wakaf. Artinya manfaatnya jangka panjang, wakaf. Kalau manfaatnya jangka pendek namanya sedekah. Maka Bapak Ibu, kita bisa menggunakan untuk yang wajib dan untuk yang sunnah, tapi jangan pernah lupa yang wajib, karena yang wajib ini mesti. Yang sunnah itu sifatnya kalau yang wajib selesai kita tambah dengan yang sunnah. Semoga kita dimudahkan Allah, harta kita bersih, jiwa kita bersih, sehingga kita selamat dunia dan akhirat insyaallah. Mohon maaf salah dan kurang. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.